SMA Negeri 1 Grabagan adalah sebuah lembaga pendidikan jenjang menengah atas yang terakreditasi A. SMA Negeri 1 Grabagan berdiri pada tahun 2006 yang terletak di Jalan Raya Pasar Wage nomor 1, Desa Grabagan, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 yang dilaksanakan di tahun 2023. Perkenalkan, saya Kurniawati. Saya adalah guru SMA Negeri 1 Grabagan. Kali ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Nomor peserta 2015-03-07-3454 dengan LP3 Universitas Negeri Malang. Saya melaksanakan uji kinerja dalam proses pembelajaran pada hari Senin tanggal 12 Juni tahun 2023. Saya melaksanakan di SMA Negeri 1 Grabagan pada kelas 11 MIPA pada materi APBN dan APBD subtopik APBD. Silahkan menyaksikan video uji kinerja saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Bahagia? Bahagia. Baik. SMA Negeri 1 Grabagan, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ketua yang memimpin, Denny. Silahkan, Den. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Denny sudah dipimpin berdoa. Setelah berdoa tadi keagamaannya, kita harus religius dan harus tetap mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi. Bagaimana caranya? Setiap pembelajaran kita akan menyanyikan lagu nasional. Bangunlah jiwanya, bangunlah bintang Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silahkan duduk kembali. Anak-anak tadi setelah berdoa kemudian menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Sekarang untuk kalian, kedisiplinan kalian ya. Bunyi absen terlebih dahulu ya. Alivia Safitri, Safia. Anak-anak masih ingat dengan pembelajaran sebelumnya? Ngasih ya. Apa materinya sebelumnya? APBN. Masih ingat dengan APBN? Anggaran pendapatan dan belanja negara. Ada yang masih ingat apa mekanisme APBN? Silakan angkat tangan yang bisa. Silakan angkat tangan. Ya, Siti Mutmainah. Baik, mekanisme penyusunan APBN yaitu membuat RAPBN terlebih dahulu, kemudian disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat. Apabila disetujui, maka APBN tersebut dilaksanakan, dan apabila tidak disetujui menggunakan APBN tahun lalu. Dan kemudian mekanisme penyusunan APBD, membuat RAPBD dulu, kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan apabila disetujui APBD tersebut dilaksanakan, dan apabila tidak disetujui menggunakan APBD tahun lalu. Terima kasih. Beri tepuk tangan ke Siti Mutmainah. Berarti ya, jadi APBN itu anggaran pendapatan belanja negara. Mekanismenya berupa rancangan dulu, rancangan APBN atau yang disebut dengan RAPBN. RAPBN itu diajukan kepada anggota menyetujui siapa? DPR. Sekarang materi kita yang hari ini adalah Apa ada yang tahu apa kepanjangan dari APBD? Anggaran pendapatan belanja daerah. Itu sekarang. Jadi hubungannya materi APBN, kalau APBN itu adalah negara, berarti pemerintah pusat, kalau daerah adalah pemerintah daerah. Apa ada yang tahu apa perbedaan APBN dengan APBD? Oke, baik. Jadi perbedaan APBN dan APBD. Yang pertama APBN. APBN yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. Sedangkan APBD yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD. Jadi APBN itu mengatur pengeluaran dan pendapatan negara, sedangkan APBD mengatur pendapatan dan pengeluaran daerah. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ada hubungannya nggak kita belajar APBN dengan APBD? Ada, karena APBN dan APBD ini saling berkesinambungan. Hanya saja perbedaannya, kalau APBN yang melaksanakan adalah pemerintah pusat, kalau APBD yang melaksanakan pemerintah daerah. Kira-kira dengan adanya bencana alam, COVID, pandemi yang berkepanjangan kemarin, mulai dari 2000, apa yang terjadi? Apakah berpengaruh kira-kira di dalam APBD kita? Sangat berpengaruh. Jadi di sini apa yang kita pelajari ini, apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita sangat mempengaruhi di dalam anggaran pendapatan belanja daerah. Bu Nia sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini melalui model pembelajaran problem based learning. Jadi metode kita pembelajaran ini adalah PBL, berbantuan media Canva berbentuk video. Peserta didik dapat memerinci 3 sumber penerimaan daerah APBD terhadap pembangunan secara benar melalui diskusi kelompok dengan mengembangkan sikap penuh tanggung jawab, disiplin, terbuka, toleran, responsif, dan proaktif. Baik, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, agar kita semangat di dalam mengikuti pembelajaran, ya kan? Kita harus ice breaking biar kita semangat. Setuju? Setuju. Suka? Silakan berdiri. APBN tadi pemerintah apa? Pusat. Kalau APBD pemerintah daerah. Kalau Bu Nia sebutkan APBN yang dipegang adalah kepala. Bu Nia, kalau kanan itu adalah provinsi, kalau kiri adalah kabupaten. Itu ya. Siap? Siap ya? 1, 2, 3. Bu Nia berkata APBD kabupaten. Bu Nia berkata APBD provinsi. Kabupaten. Bu Nia berkata APBD provinsi dan kabupaten. Terima kasih, tepuk tangan. Sudah semangat kembali? Bahagia? Bahagia. Karena yang terpenting adalah hati bahagia. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, kita membentuk kelompok terlebih dahulu. Kelompoknya secara heterogen karena ada laki-laki, ada perempuan. Oke, baik. Sudah bagi kelompok semuanya ya? Sudah dapat kelompok? Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya?
Kalau sudah ke kelompoknya masing-masing, ini nanti Bunia bagi LKPD. Jadi di LKPD ini nanti karena metode pembelajaran kita adalah problem based learning, jadi ada kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan yang Bunia ambil dari beberapa berita. Silahkan nanti diamati bersama kelompoknya. Kamu ini silakan kelompok. Ya, silahkan dibuka LKPD-nya. Di situ lengkap dengan ada tujuan pembelajaran yang sudah Bunia sampaikan tadi. Kemudian ada 3 kasus, kelompok 1, 2, kasus 1, 3 kasus 1, kelompok 2 dan 4 kasus 2, kelompok 3 dan 5 kasus 3. Silahkan dibuka sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baik anak-anak, LKPD sudah dibuka ya, tapi sebelum itu silahkan disaksikan dulu video pembelajaran berupa video dari Canva tentang materi APBD. APBD itu apa ya? Terus apa bedanya sama APBN? Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun APBD ini anggaran daerah. Jadi yang melaksanakan tentu juga dari pemerintahan daerah, bisa gubernur, bupati, atau wali kota, yang kemudian disetujui oleh DPRD. Sehingga yang terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, pendapatan asli DB. Kemudian ada bagi hasil bukan pajak, biasa infrastruktur dan perikanan yang ditransfer oleh pemerintah. Setelah menyaksikan video tadi, apakah ada pertanyaan setelah menyaksikan tadi? Silahkan. Oh ada, silahkan Denny Andrian. Oke, terima kasih. Pertanyaannya, apakah PNS itu termasuk pengeluaran daerah? Atau tidak? Ikut pengeluaran daerah atau tidak? Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Denny Andrian? Jadi apakah PNS termasuk APBD atau tidak? Jawabannya yaitu ya, termasuk. Namun ada juga yang termasuk ke APBN. Oke, terima kasih. Pegawai negeri sipil itu siapa yang mengangkat, pemerintah mana yang mengangkat, itulah yang menentukan dia ikut belanja daerah atau belanja pemerintah pusat, ikut APBD atau APBN. Apakah ada pertanyaan yang lain selain dari Denny Andrian? Silakan, ada. Siapa? Zeti Karunia, silakan Zet. Baik, saya akan bertanya, apa saja sumber-sumber penerimaan daerah? Beri tepuk tangan untuk Zeti. Apa saja sumber-sumber penerimaan daerah? Tadi sudah sedikit disebutkan di situ ya. Apa saja sumber-sumber penerimaan daerah? Apa ada yang bisa membantu menjawab? Apa saja? Baik, Dwi Nisawaro, silakan Dwi. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Zeti Karunia mengenai sumber-sumber pendapatan daerah, yaitu yang pertama dari saldo tahun lalu. Nah, saldo tahun lalu ini sisa dari APBN tahun lalu itu dimasukkan dalam pendapatan daerah. Yang kedua dari PAD, yaitu pendapatan asli daerah yang meliputi dari pajak daerah, retribusi, dan laba BUMD. Lalu yang ketiga dari dana perimbangan, yaitu dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Dewi Musyawarah. Gaji pegawai tadi adalah masuk ke belanja langsung. Itu ada di dalam PAD dan ada dana perimbangan. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Tidak. Baik, kalau tidak silahkan kalian lihat kasus-kasus, amati kasus yang sudah Bunia berikan di dalam LKPD. Silahkan. Masih. Kasus nomor 1, retribusi parkir untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus APBD. Di situ dijelaskan bahwa retribusi masuk ke dalam APBD. Tadi retribusi ikut kemana? Ke sumber ya. Penanganan COVID-19. Menurut kamu dengan adanya pandemi apakah sangat berpengaruh di dalam APBD? Iya. Coba. Apa pengaruhnya kalau menurut kelompok kalian? Pendapatan daerah akan menurun karena pengeluarannya. Pengeluaran ya kan? Ya. Mengalihkan banyak untuk penanganan COVID-19. Itu ya pengaruhnya.
Terus kemudian tadi kasus yang sudah kalian ini ya, yang sudah kalian amati itu tadi kan sudah kalian lihat konsep yang sudah ada di dalam ini. Konsep Jadi kan sehingga uangnya penerimaannya itu apa berkurang juga? Penerimaan daerah berkurang, Bu. berkurang ya. Jadi penerimaan daerah berkurang, kemudian pengeluarannya pun banyak yang Pengeluarannya bertambah banyak ya. Sehingga mengakibatkan anggarannya bagaimana keadaannya? Menurun. Surplus, defisit. Menurut kamu di sini kenapa honorer itu tidak disokong APBD? Bagaimana tadi analisis dari kelompok kamu? Mut. Karena belum cukup anggaran, Bu. Karena belum cukup anggaran. Iya. Karena baru tidak disokong APBD, penyelesaiannya seperti apa? Kan penerimaan. Iya. Mungkin bisa dianggarkan. Apakah bisa pada saat tahun itu juga? Menurut kelompok kamu? Tidak. Berarti bisanya dianggarkan di Tahun sebelumnya. tahun berikutnya atau sebelumnya? Iya, berikutnya. Di tahun berikutnya. Baik. Berarti solusinya bagaimana? Mungkin bisa menghemat pengeluaran yang tidak penting dan menambah penerimaan atau pendapatan daerah. Dan buat di dalam Canva ya, nanti untuk bahan presentasi. Sudah siap? Sudah. Ya, sudah berkeliling ke kelompok, saya lihat sudah selesai membahas permasalahan-permasalahan yang ada. Ada 3 kasus sudah dibahas. Kemudian kalian sudah membuatnya dalam bentuk Canva, ya kan? Sekarang ke tahap penyajian hasil. Ingat? Hai. Fokus. SMA Negeri 1 Gerabakan. Baik. Sekarang di tahap penyajian hasil. Di tahap penyajian hasil ini nanti penilaiannya tadi kalian harus proaktif saling membantu sesama anggota kelompoknya, ya kan? Di sini ada penilaian tentang Canva yang sudah kalian sajikan, menariknya Canva yang sudah kalian sajikan nanti akan dinilai oleh Bunia, ya kan? Kemudian bagi ada pertanyaan silahkan dicatat di dalam LKPD. Jadi LKPD-nya nanti dikumpulkan. Siap untuk menyajikan presentasi? Siap. Silakan kelompok siapa dulu? Kelompoknya Sheila. Silakan Sheila. Silakan maju. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vitara. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang kasus 2. Baik, terima kasih. Sebelum menginjak ke membahas tentang kasusnya, kita perlu mengetahui dulu apa itu APBD. Nah, APBD adalah anggaran pengeluaran dan belanja daerah. Nah, jadi APBD itu adalah anggaran pengeluaran dan pendapatan yang ada di lingkup daerah. Lalu, tujuan dan fungsi dari APBD ialah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran di daerah dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di daerah tersebut. Kemudian sumber-sumber dari APBD ada pendapatan asli daerah atau PAD, yaitu meliputi retribusi, pajak daerah dan juga laba BUMD. Kemudian ada dana perimbangan, yaitu dana transfer dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Yang ketiga ada penerimaan pembiayaan dan lain-lain penerimaan yang sah.
jenis-jenis belanja daerah ada 2, belanja tidak langsung dan belanja langsung. Lanjut lagi ke pengaruh APBD terhadap perekonomian. A. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. B. Menciptakan kestabilan keuangan daerah. C. Meningkatkan investasi masyarakat. D. Dapat memperlancar distribusi pendapatan. E. Dapat memperluas kesempatan kerja. Untuk selanjutnya kita membahas kasusnya. Apa pengaruh APBD terhadap permasalahan nomor 2? Pemda ragu belanjakan APBD untuk sektor produktif dan penanganan COVID-19. Data realisasi pendapatan dan belanja daerah penyerapan anggaran tersebut dinilai Dirjen Keuda kurang optimal. Angka relasi APBD masih di bawah relasi APBN yang kini angkanya telah melebihi 32% atau tertinggal jauh sekitar 10%. Kemendagri minta Pemda tak ragu dalam membelanjakan APBD-nya untuk sektor produktif dalam rangka penanganan COVID-19. Hal ini ditegaskan Dirjen Bina Keuangan Daerah Keuda Kemendagri Muhammad Ardian di kantor Kemendagri. Selanjutnya akan dilanjut oleh Amanda Vivianti. Selanjutnya, berdasarkan permasalahan tersebut, fungsi-fungsi APBD sangat berkaitan dengan permasalahan tersebut. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan mengendalikan jalannya perekonomian negara setiap tahun, sebab keadaan perekonomian negara sering terjadi pasang surut, kadangkala terjadi inflasi atau penggunaan deflasi. Fungsi otorisasi. Menurut permasalahan nomor 2, APBDN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada masa COVID-19 untuk menjadi dasar biaya untuk penanganan pandemi. Fungsi perencanaan, APBDN menjadi pedoman manajemen dalam belanja dan masa COVID. APBD sangat berpengaruh terhadap langkah-langkah percepatan penanganan COVID-19 dengan memaksimalkan realisasi APBD untuk menunjang kegiatan penanganan dan menstabilkan perekonomian yang pasang surut karena dampak pandemi. Terus pertanyaan. Ada. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan silakan. Apa ada pertanyaan? Dari teman? Baik, ada. Zaki Endra. Silakan Zaki. Ya, jadi pertanyaannya adalah bagaimana angka realisasi APBD terhadap APBN? Ya, terima kasih. Baik, beri tepuk tangan untuk Zaki Endra. Silakan dijawab oleh kelompok 2. Oke, pertanyaannya tadi bagaimana angka realisasi APBD terhadap APBN ya. Jadi jawabannya adalah angka realisasi APBD masih di bawah realisasi APBN. Yang kini angkanya telah melebihi 32% atau tertinggal jauh sekitar 10%. Masing. Apakah ada pertanyaan yang lain? Ada, silakan Hesti. Baik, pertanyaannya, bagaimana fungsi perencanaan terhadap APBD dalam masalah tersebut? Fungsi perencanaan terhadap APBD dalam permasalahan tersebut ialah APBD masih menjadi pedoman untuk belanja anggaran dalam pandemi COVID-19. Lalu hasilnya akan dibuat untuk laporan akhir.
Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang kasus 3, yaitu honorer baru di Lombok Timur tidak disongkong APBD tahun 2023. Nah, tadi penjelasan tentang APBD kan sudah dijelaskan pada kelompok sebelumnya. Sekarang kelompok kami akan langsung menuju ke permasalahannya. Permasalahan nomor 1, masalah apa yang ada dalam kasus tersebut? Meningkatnya honorer di Lombok sedangkan DPRD Lombok Timur belum cukup anggaran dana. 2. Pengaruh kasus tersebut terhadap APBD. Dapat memperlancarkan distribusi pendapat, maksudnya dapat mengetahui sumber penerimaan dan penggunaan untuk belanja pegawai dan belanja barang serta lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh DRV. Fungsi APBD dari kasus tersebut. Fungsi distribusi, fungsi stabilitas. 4. Fungsi distribusi APBD wajib memperhatikan rasa kesejahteraan, kedamaian, dan keputusan. 5. Fungsi stabilisasi sebagai alat untuk menjaga dan melihara fundamental perekonomian daerah agar tetap seimbang. 6. Jenis pengeluaran yang terdapat pada APBD. Belajar langsung, belajar yang memiliki kaitan langsung dengan program kerja daerah meliputi Horner. Dan DPRD ini memiliki hak untuk menerima dan menolak RAPBD tersebut, dan apabila DPRD menyetujui maka RAPBD tersebut dilaksanakan, dan apabila ditolak maka RAPBD tersebut tidak dilaksanakan dan menggunakan APBD tahun lalu. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari kelompok lain ada pertanyaan? Silakan. Wasenta. Ada pertanyaan dari Wasenta? Silakan Wasenta berdiri ya. Bagaimana pengaruh kasus yang kalian presentasikan terhadap APBD? Bagaimana pengaruh kasus di sini tadi, kasus tentang honorer ya terhadap APBD? Silahkan dijawab. Baik, terima kasih kepada Wasinta yang telah memberi pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Pengaruh dari kasus 3, yaitu pengaruhnya dapat memperlancar distribusi pendapatan. Maksud dari memperlancar distribusi pendapatan yaitu dapat mengetahui sumber penerimaan dan penggunaan untuk belanja pegawai dan belanja barang serta lainnya. Sudah? Apakah ada pertanyaan yang lain? Dari Denny Andrian, silakan Denny. Oke, terima kasih. Fungsi apa sajakah yang terdapat dalam kasus tersebut? Fungsi apa saja? Ya. Fungsi apa saja yang terdapat dalam kasus tersebut? Di sini tentang fungsi APBD yang dimaksud ya. Fungsi APBD apa saja yang terdapat pada kasus nomor 3 tentang tenaga honorer yang tidak dapat didanai oleh APBD? Silakan dijawab. Terima kasih kepada Denny Andrian yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Pertanyaannya yaitu fungsi APBD dari kasus ini yaitu ada 2. Yang pertama fungsi distribusi, yang kedua adalah fungsi stabilisasi. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih fungsi distribusi itu, yaitu APBD wajib memperhatikan rasa kesejahteraan, kedamaian, dan keputusan. Yang kedua yaitu fungsi stabilisasi, yaitu sebagai alat untuk menjaga dan memelihara fundamental perekonomian daerah agar tetap seimbang. Terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Menyajikan hasil kerja kalian pada pertemuan hari ini tadi tentang APBD. Ada 3 kasus yang sudah kita bahas ya. Ada kasus tentang bagaimana daerah memberikan hak untuk menyelesaikan penanganan COVID-19 sehingga adanya peralihan anggaran-anggaran yang sudah dianggarkan di dalam APBD untuk penanganan COVID-19. Dan ada masalah tentang retribusi, yang mana retribusi itu juga dapat menyongkong sumber penerimaan APBD. Retribusi masuk ke dalam pendapatan asli daerah. Dan ada masalah tentang honorer yang tidak disokong oleh DPRD. Kenapa? Karena tidak cukup anggaran. Itu tadi yang sudah dibahas ya. Sekarang dari ketiga kasus di sini kita mengevaluasi pembahasan kita hari ini, menganalisis pembahasan kita hari ini berarti bagaimana sih menganalisis bagaimana pengaruh APBD terhadap perekonomian. Ada yang bisa membantu Bu Nia bagaimana pengaruh APBD terhadap perekonomian? Setelah kita mempelajari beberapa kasus tadi, silakan angkat tangan. Di pengaruh APBD dalam perekonomian dalam berbagai bentuk. Yang pertama, membantu mengurangi kemiskinan. Yang kedua, memperluas kesempatan kerja. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan dan investasi baru. Dan juga ada perekonomian nasional. Yang pertama, terjadinya pembangunan di berbagai sektor. Yang kedua, mempengaruhi rencana-rencana sektor swasta. Dan yang terakhir, berpengaruh dalam perdagangan internasional. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Baik ya, sudah. Jadi pembahasan kita hari ini sangat menarik sekali ya, sehingga kita tahu sumber-sumber penerimaan APBD, pengeluaran APBD apa saja, bagaimana pengaruh APBD terhadap perekonomian. Baik, karena sebelum pembelajaran kita selesai hari ini, Bu Nia mau melatih ya secara post test penilaian pada pertemuan hari ini dengan kuis. Akan Bu Nia share kuisnya. Dwini Sawaro. Terus juara 3-nya, juara 2-nya Liatin. Mana Liatin? Lah, juara 1-nya Siti Alifatun. Silakan berdiri Siti Alifatun. Main kuis sudah. Sekarang kita membuat kesimpulan pertemuan kita hari ini. Ada yang bisa membantu Bu Nia membuat kesimpulan kita hari ini? Silakan angkat tangan. Zeti Karunia, silakan Zeti. Baik, silakan.
Baik, terima kasih. Jadi pada pembelajaran pagi hari ini dapat ditarik kesimpulan APBD yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah yang rencana atau pembentukannya disetujui oleh DPRD. Nah, tujuan dari APBD yaitu agar pengeluaran pendapatan daerah dapat menjadi lebih terkontrol. Yang kedua, merancang perubahan agar lebih maju. Dan yang terakhir yaitu dapat digunakan sebagai dana bencana alam. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan untuk Zeti Karunia sudah membuat kesimpulan hari ini ya. Jadi kesimpulan hari ini adalah dengan APBD. APBD itu adalah anggaran yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam memenuhi pengeluaran-pengeluaran yang sudah dirancang oleh pemerintah daerah. Sebelumnya saya kita akhiri membuat refleksi kita pada pertemuan hari ini. Silahkan emoji kalian senang atau sedih atau bosan saya dengan pertemuan hari ini. Silahkan kalian masukkan ke dalam Padlet yang bunyinya share. Sudah semua mengisi refleksi pembelajaran kita hari ini ya? Oh, rata-rata senyum bahagia, ada yang love. Setelah refleksi kita hari ini, Buni ambil kesimpulan bahwa kalian bahagia di dalam mengikuti pembelajaran hari ini, ya kan? Semoga pembelajaran materi yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita semua, ya. Sudah selesai semua refleksinya? Sudah. Baik. Kita satu kali lagi, SMAN 1 Gerabakan. Tugas untuk minggu depan di pembelajaran berikutnya, silahkan kalian mengerjakan LKS bab APBN dan APBD di penilaian harian 1 di LKS ya. Silahkan dikerjakan di rumah, kita akan bahas di kemudian hari. Dan kita di bab berikutnya yaitu tentang materi pajak. Tadi di dalam APBD kan pajak adalah sumber penerimaan, pajak akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Itu saja, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas waktunya. Silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu sebelum kita akhiri pembelajaran kita. Silahkan Denny dipimpin berdoa terlebih dahulu. Ya, belum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu dapat barokah. Berdoa mulai. Ya, terima kasih atas waktunya. Bertemu lagi di minggu depan dalam materi pajak pada berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.